Baik, setelah kita membuat layout menu utama maupun tampilan utama, berikutnya kita akan membuat layout dari halaman permainan. Jadi pertama yang dilakukan adalah caranya pada project bar ini, pada bagian layout kita klik kanan, kemudian pilih menu add layout. Nah, nanti akan muncul jendela dialog untuk add layout, kemudian kita pilih add event sheet. Nah, setelah itu kemudian kita ubah nama layoutnya ini menjadi level 1. Level 1. Kemudian untuk event sheetnya ini kita rubah event sheetnya menjadi, klik kanan rename menjadi event level 1. Nah, setelah kita merubah nama layout dan nama event sheet, langkah berikutnya adalah menyamakan ukuran dari layout baru ini dengan layout menu utama maupun layout Windows size itu ya, atau layout Windows size. Jadi ukurannya masih besar. Nah, sekarang kita samakan ukurannya. Jadi kita klik saja di layout menu atau project susun kata. Itu kita ambil ukurannya, layout size-nya, kemudian kita copy. Kalau sudah, kita pilih layout level 1. Nah, untuk ukurannya kita tambahkan, kita kopikan ya. Kita enter. Nah, setelah ukuran dari layout level 1 ini kita rubah menjadi sama dengan layout dari menu, berikutnya adalah kita menambahkan sprite baru, objek baru. Dengan klik kanan, kemudian insert new object, sprite, insert, klik sembarang tempat. Nah, kemudian kita tambahkan gambar pada aset yang sudah disediakan, yaitu gambar level 1.jpg ini ya. Kita klik dan buka. Kalau sudah terbuka, kita close jendela editornya. Nah, kita sesuaikan ukurannya dengan ukuran layout. Ukuran gambarnya ini kita samakan dengan ukuran layout, atau bisa melalui property bar. Untuk size-nya kita duplikasi dari layout menu tadi ya. Kalau sudah, posisinya kita atur agar berada di dalam layout pas sesuai dengan posisi layout. Setelah itu ubah nama dari sprite ini menjadi BG level. Jadi di menu di properties bar itu name-nya kita rubah menjadi BG level. Setelah kita rubah nama nama objeknya tadi, sekarang kita tambahkan layer baru. Caranya adalah sebelumnya kita rubah nama layernya. Ini di sini ada tab project dan layer ya. Di sini ada layer, kita klik layer, kemudian nama layernya kita rubah menjadi BG. Caranya dengan klik kanan, layer 0 klik kanan, rename, dirubah menjadi BG.
Setelah itu kita kunci layernya agar posisi dari gambar ini tidak berubah. Jadi kita kunci dengan cara klik gambar gembok ini, klik, itu sudah terkunci. Selanjutnya kita buat layer baru. Caranya dengan klik kanan pada layer bar ini, klik kanan, kemudian add layer at top, ya, add layer at top. Nah, itu nanti akan muncul layer baru dengan nama layer 0. Kita biarkan dulu nama layernya. Kemudian kita tambahkan objek baru pada layer 0 ini. Kita aktifkan, kita klik dulu layer 0, kemudian kita tambahkan objek baru, yaitu sprite baru ya. Klik kanan, insert new object, sprite, klik. Nah, setelah muncul jendela edit image sprite, itu kita tambahkan gambar, tapi melalui animation frame ini, jendela animation frame, karena kita akan menambahkan langsung lebih dari satu gambar. Kita klik kanan, kemudian import frame from files, kemudian masukkan semua gambar alfabet ya. Jadi di aset itu, di folder aset ada folder alfabet yang berupa gambar huruf dari A sampai Z. Kita seleksi semua, kita pilih semua, kemudian kita klik open, buka. Nah, ini gambarnya sudah ditambahkan pada frame untuk sprite yang kita buat. Berikutnya adalah kita hapus frame 0. Karena frame 0 ini kosong, kita hapus. Bisa dengan cara klik, kemudian tombol delete, atau klik kanan, pilih menu delete. Berikutnya, setelah itu kita klik ini di jendela animation ini, kita klik default, kemudian speednya kita rubah 0 menjadi 0 agar tidak ada animasi, karena kita gambar hurufnya ini kita buat tidak bergerak. Setelah itu tutup jendela editor ini, tutup jendela editor sprite. Kemudian kita ubah ukurannya. Ukurannya kita rubah, katakanlah segini. Kemudian kita atur posisinya. Misalnya di sini. Nah, seperti itu. Kemudian kita rubah nama sprite-nya ini. Kita klik objek sprite-nya ini, namanya di properties bar, name-nya kita rubah menjadi huruf. Kita enter. Kemudian masih di properties bar ini ada kolom atau ada properties instance variables. Kita tambahkan instance variables pada objek sprite huruf ini. Kita klik, kemudian akan muncul dialog box. Itu kita tambahkan variabel check, CHECK. Kita oke, kita close. Nah, kita sudah menambahkan instant variable bernama check. Kemudian kita buat objek baru lagi, klik kanan, insert new object, sprite objeknya, kemudian insert, kemudian kita buka atau kita tambahkan gambar tempat jawaban di PNG ya. Jadi di folder aset itu ada image yang berupa tempat jawaban namanya. Ini kita klik, buka, kemudian kita close jendela editornya. Nah, ukurannya kita sesuaikan dengan ukuran hurufnya. Kita samakan
kurang lebih sama ya dengan ukuran hurufnya. Kurang lebih sama. Kemudian posisinya ada di sini, kita atur posisinya seperti ini. Nah, itu. Kemudian ubah nama sprite-nya menjadi jawaban. Nah, pada objek sprite ini, objek sprite jawaban ini kita tambahkan juga untuk instance variable. Kita add, kemudian nama variabelnya adalah cek, sama. Kita oke. Kita close. Kemudian kita buat objek sprite baru. Klik kanan, insert new object, sprite, insert. Kemudian kita tambahkan gambar tempat huruf .png. Kita close. Kita samakan ukurannya dengan hurufnya ataupun tempat jawaban tadi. Samakan kurang lebih ini. Kemudian posisinya itu kita letakkan menggantikan posisi dari huruf ini ya. Kita copy saja posisi hurufnya, kita klik kanan, copy. Kemudian ini kita pindah dulu, posisi hurufnya kita pindah dulu, kurang lebih di sini, di luar layout ya. Kemudian posisinya tempat huruf tadi kita rubah menjadi posisi dari sprite huruf tadi. Salah, posisi ya, bukan size. Posisi, nah ini posisinya. Setelah itu kita rubah namanya sprite menjadi tempat huruf. Kemudian kita tambahkan instant variable pada tempat huruf ini, yaitu instant variable use. Type-nya adalah boolean. Oke, kita close. Kita buat objek baru lagi, sprite baru, insert new object, kemudian pilih sprite. Pada animation frame kita tambahkan insert frame from file. Semua gambar hewan pada folder asset itu kita seleksi dan kita masukkan dalam frame sprite. Setelah itu kita hapus frame ke 0 karena frame ke 0 kosong. Kemudian pada jendela animation ini kita klik default, speednya kita rubah menjadi 0. Kalau sudah kita close, kita tunggu. Nah, ini sekarang ukurannya kita sesuaikan, kita perkecil, kita sesuaikan ukurannya dari objek hewan ini. Kita atur posisinya kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian kita ubah nama sprite-nya menjadi hewan. Kita enter. Kemudian tambahkan behavior ya, tambahkan behavior pada properties bar. Ini
tambahkan behavior, ada properties bar, ada property behaviors, kita tambahkan add, kita cari sign dan klik add, dan kita close. Pada properties bar itu di behavior sign itu magnitude-nya kita rubah menjadi 25 ini. Nah, sekarang buat objek baru, insert new object. Sekarang kita pilih yang particle ya, particle. Di sini ada particles, insert. Kita tambahkan gambarnya dari aset, itu ada particle ya. Tambahkan ini particle, klik buka. Kemudian kita close. Katakanlah kita letakkan di sini dulu, di pojok luar kanan. Kemudian kita atur ini di pada properties bar untuk partikel ini, itu di properties bar ada property yang untuk namanya type. Ini ada continuous spray, type continuous spray kita rubah menjadi one shot. Kemudian con spray nya kita rubah menjadi 360. Tuh. Nah, setelah itu kita clone. Langkah berikutnya kita clone huruf ini ya, huruf sprite huruf ini, objek huruf kita duplikasi menjadi berjumlah 6. Kenapa 6? Karena di sini adalah objek yang ditampilkan adalah burung. Burung itu kan jumlah hurufnya ada 6 ya, B, U, R, U, N, G. Kita duplikasi. Caranya dengan tekan tombol enter, tekan tombol kontrol ya pada keyboard, kemudian bersamaan dengan klik pada mouse, di drag, ditahan, kemudian dilepas mouse-nya, kemudian di drag lagi, lepas mouse-nya, kemudian di drag lagi, lepas mouse-nya, drag lagi, lepas mouse-nya. Nah, sampai berjumlah 6. Sampai jumlahnya itu 6. 1, 2, 3, 4, 5, ini kurang 1. 6. Nah, lakukan hal yang sama itu ya. Lakukan hal yang sama untuk objek ini, tempat huruf ini. Jadi kita duplikasi sebanyak 6 juga. Duplikasi menjadi 6. Kemudian berikut juga dengan jawaban. Kita duplikasi juga menjadi 6. Sesudah kita menduplikasi
objek huruf, kemudian objek tempat huruf, dan objek jawaban menjadi berjumlah 6. Selanjutnya adalah atur initial frame dari huruf ini ya, dari objek huruf ini ya. Atur initial frame-nya sehingga membentuk kata burung sesuai dengan objeknya, objek yang ditampilkan. Caranya adalah dengan di sini di properties bar itu ada property initial frame, ini ada defaultnya 0. Kemudian untuk melihat huruf yang membentuk kata burung itu initial frame-nya apa saja, itu bisa diklik kanan di salah satu objek hurufnya, kemudian di klik menu edit animation. Nah, kemudian di di animation frame ini kan ada gambar hurufnya, kemudian di bawahnya ada angka-angka ini. Nah, angka-angka ini adalah initial frame-nya. Jadi kalau burung itu kan B, U, R, U, N, G. B itu initial frame-nya berarti 1. U itu berarti 20. R 17 itu ya. N 13, G 6. Nah, nanti kita masukkan angka-angka tersebut. Yang pertama adalah huruf B. Itu initial frame-nya 1. Kita klik 1, kemudian U. Itu initial frame-nya 20. Kemudian R, initial frame-nya kalau tidak salah 17 tadi. Kemudian U lagi, initial frame-nya adalah 20. Kemudian N itu initial frame-nya kalau tidak salah 13. Kemudian G, initial frame-nya adalah tidak salah 6 ya. Nah, ini sudah membentuk kata burung. Kemudian berikutnya adalah kita mencocokkan nilai instant variable check yang terdapat pada objek huruf dan tempat jawaban. Jadi untuk huruf pertama ini kita cocokkan dengan tempat jawaban pertama, kedua dengan jawaban kedua, ketiga, yang nantinya adalah membentuk kata burung pada jawaban ini. Dan caranya dengan cara klik pada objek huruf, kemudian ada variabel, ini instant variable, ada cek pada properties bar, itu urut ya mulai dari 0. Jadi urutan pertama adalah 0, ceknya nilainya 0, kemudian jawaban pertama juga harus 0 disamakan. Kemudian jawaban kedua ada U, ini kita isi berikutnya setelah 0 berarti 1. Kemudian di jawaban juga sama, ceknya 1. Berikutnya R, berarti setelah 1 2. Ini juga 2. Kemudian ini ada U lagi, harusnya ini kan karena ada di urutan keempat, itu kan harusnya nilai ceknya adalah 3 ya. Tadi kan setelah 2 nilai ceknya untuk R, kemudian U berikutnya harusnya kan nilainya 3. Tapi karena U ini sama dengan U yang di urutan kedua dan dia bisa diposisikan dimanapun, bukan dimanapun, maksudnya di posisi kedua maupun di posisi keempat. Jadi ini kita bisa menggunakan instant nilai cek pada U yang pertama ini. Berarti ini kan nilainya 1, berarti kita samakan 1. Ini juga sama, nilainya berarti 1. Setelah itu, setelah U berarti N berarti kita isikan nilai instan berikutnya tadi. Setelah U tadi menggunakan instan yang pertama, kemudian R itu instannya 2, berarti ini 3. N instan ceknya 3. Kemudian ini jawabannya juga 3. Kemudian yang G berarti instan ceknya 4. Jawaban juga 4.
Itu. Berikutnya kita membuat layer baru. Layer baru, di layer baru ini kita klik kanan, add layer at the top. Kemudian kita beri nama layernya adalah next. Ini. Enter. Kemudian misalnya layer 0 tadi kita beri nama, kita rubah, kita klik kanan rename game gitu. Kemudian pada layer next ini kita aktifkan layer next. Kemudian kita tambahkan objek baru, sprite baru. Klik kanan, insert new object, pilih sprite. Kita pilih gambar di asset yang berupa ini, gambar good job ini, yang akan ditampilkan apabila pada level tersebut itu pemain menjawab dengan benar. Kita close, kemudian kita atur ukurannya. Kita atur ukuran. Ini masih auto save, kita tunggu sampai selesai. Nah, kita atur ukuran dan posisinya kita atur, kita sesuaikan. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian ubah nama sprite-nya ini menjadi kolom properties menjadi good gitu ya. Enter. Kemudian tambahkan behavior juga. Pada properties bar itu ada behavior, kita tambahkan behavior sign. Kita cari yang sign. Close. Kemudian kita tambahkan objek sprite baru. Klik kanan, insert new object, pilih sprite. Kita masukkan gambar tombol next ini. Kemudian kita rubah ukurannya. Kita sesuaikan ukurannya. Atur juga posisinya. Kurang lebih seperti ini. Ubah namanya menjadi kolom properties bar itu menjadi next. Kemudian tambahkan behavior sign. Ini pada objek next ini. Di properties bar kita klik behavior, tambahkan behavior sign. Kemudian pada properties bar untuk behavior sign ini, untuk tombol next itu kita rubah movementnya. Property movement itu kita rubah menjadi size ya. Artinya itu ditambahkan animasi yang nanti animasi berupa ukuran objek yang berubah-ubah itu. Setelah itu kita sembunyikan layer next dulu. Layer next ini kita sembunyikan dulu. Di sini ada tombol apa yang bergambar mata, atau di sini ada tombol check ya. Untuk menyembunyikan kita klik saja uncheck, dihilangi tanda checknya. Nah ini. Atau bisa menggunakan gambar mata tadi gini. Nah, itu. Kita sembunyikan dulu untuk layer next. Kemudian kita seleksi objek huruf ini, kita seleksi semua, kita letakkan berada di posisi layer paling atas ya, paling depan. Nah, ini caranya klik kanan, kemudian set order, send to top of layer. Nah, ini
kanan. Setelah terseleksi, nah kemudian pada setiap objek huruf ini itu kita tambahkan behavior drag and drop. Ini, kemudian drag and drop ini. Kemudian yang berikutnya, huruf berikutnya tambahkan behavior juga. Sudah ada. Nah, ini sudah ada semua. Setelah itu aktifkan event sheet ya, event sheet yang sudah kita rubah tadi menjadi namanya event level 1. Jadi kalau sini tampilannya masih berupa layer bar, berarti kita rubah dulu menjadi project bar tampilannya. Nah, kemudian kita cari event sheet, ini event level 1. Kita double klik, kita aktifkan, atau bisa juga melalui tab ini di atas area state itu ada event level 1. Kalau belum ada ya berarti kita double klik dari project bar ini. Nah, setelah muncul event level 1, kita akan menambahkan yang namanya event ya, menambahkan event. Namun sebelumnya kita buat dulu global variable. Kita akan membuat 3 global variable. Yang pertama adalah global variable start egg, yaitu dengan cara klik kanan ya, klik kanan, kemudian add global variable. Di sini kita masukkan nama global variabelnya start x. Type-nya number sama. Kemudian klik OK. Kita buat global variable baru lagi, klik kanan, add global variable. Kita beri nama variabelnya start y. Dan kita tambahkan global variable baru dengan nama count. Ya. Sehingga kita memiliki 3 global variable di sini. Setelah itu kita akan menambahkan event baru. Di bawahnya global variable ini ada tombol add event, atau bisa juga melalui klik kanan add event. Nah, kita tambahkan event baru. Nah, setelah muncul nanti di jendela dialog ini ada pilihan untuk menambahkan event. Pilih yang sistem, kemudian klik next. Kemudian cari on start layout. On start layout. Kita cari saja on start. Nah, ini on start of layout. Klik dan. Kemudian setelah itu tambahkan action pada event start on layout tadi. Ini ada add action. Klik add action. Kemudian pilih sistem. Next. Kemudian pilih set value. Cari set value. Nah, ini set value. Next. Ubah value-nya menjadi huruf titik count. Ini ya. Value-nya di sini ada 0. Kita rubah menjadi huruf. Kita double klik titik count. Dan berikutnya kita tambahkan action baru lagi di sini ada add action, kemudian tempat huruf. Pilih yang tempat huruf, kemudian klik next. Kemudian cari set boolean. Ini set boolean. Next, ubah value-nya menjadi false. Dan kemudian kita tambahkan action lagi. Add action, system. Kemudian set layer visible. Cari set layer
layer visible. Nah, ini set layer visible, klik next, kemudian ubah layernya menjadi 2, nilainya layer menjadi 2, kemudian visibility kita set menjadi invisible, dan setelah itu tambahkan action untuk objek hewan. Kita tambahkan add action, kemudian cari objek hewan, add action hewan, next, cari set aktif, nah ini, next, kemudian state-nya kita buat inaktif. Setelah itu kita tambahkan event baru, add event, dan pilih system, next, pilih for each, ini ada for each, dan klik next, pilih for each, kemudian klik next, pilih objeknya adalah huruf, ini, klik OK, objeknya huruf, dan setelah itu buat kondisi alternatif ya pada event system ini dengan cara klik kanan, add, kemudian add another condition, ini add another condition, kemudian pilih tempat huruf, next, kemudian is boolean, ini is boolean instant variable set, next, kemudian kita klik done. Setelah itu ubah tempat huruf yang dibuat eventnya tadi menjadi invert ya, ini klik kanan, invert. Berikutnya kita buat add another condition lagi, klik kanan, add another condition, pilih tempat huruf, pilih sistem ya, sistem, next, kemudian kita pilih pick random, nah ini pick random instant, next, pilih objeknya tempat huruf, oke, dan setelah itu tambahkan action pada ini, pada sistem ini, pilih huruf, pilih add action, kemudian huruf, kemudian set position to another object yang kita pilih, next, kemudian objeknya kita pilih tempat huruf, dan kemudian tambahkan action baru lagi untuk tempat huruf tadi, action baru, add action, kemudian pilih tempat huruf, next, set boolean, dan kemudian kita tambahkan event baru, add event, klik add event, kemudian
add event, kemudian huruf, cari huruf, next, kemudian cari on drag start. Nah, ini on drag start dan klik done. Berikutnya adalah buat action baru pada event huruf ini. Add action, system, set value, variabelnya menjadi ini, bahwa variabelnya start x, kemudian value-nya huruf titik x, huruf titik x, dan berikutnya tambahkan action baru lagi pada event huruf, pilih huruf, pilih sistem ya, sistem, add action system, next, set value, next, variabelnya menjadi start y, value-nya huruf titik y, dan kemudian tambahkan action baru lagi, add action, huruf, move to top, cari move to top, ya, klik dan berikutnya buat objek baru, buat event baru, event, add event, kemudian huruf, on drop, ini on drop, dan kemudian pada event huruf ini tambahkan sub event ya, klik kanan, caranya klik kanan, add, klik kanan, pada panah biru ini, pada panah hijau ini klik kanan, add sub event, ini ada add sub event, kita klik add sub event, pilih huruf, next, kemudian cari is overlapping another object, objeknya pilih objek jawaban, dan setelah itu tambahkan kondisi lain pada sub event ini, klik kanan, kemudian add another condition, kemudian pilih huruf, next, compare instant, cari compare instance variable nih, compare instance variable, klik next, instance variabelnya pilih cek, kemudian comparisonnya equal to, dan value-nya diisi 0, ini diganti jawaban titik cek nih, dan kita berikutnya tambahkan action ya, action pada sub event ini, sub event word, add action, ini klik action, kemudian sistem, cari subtract from, subtract from, next, kemudian variabelnya dipilih count, value-nya 1, dan berikutnya kita tambahkan action baru lagi pada sub event huruf tadi, add action, kemudian pilih huruf, kemudian next, cari spawn another object, next, kemudian pilih objeknya adalah particle,
kemudian layernya diisi 1. Dan berikutnya action baru lagi pada sub event huruf ini, add action huruf, add action huruf, kemudian set enable, kemudian pastikan nilai state-nya disable, pilih disable, dan done. Setelah itu tambahkan action baru lagi, add action huruf, next, set position to another object, klik next, pilih objeknya jawaban, objek jawaban, oke. Dan kemudian tambahkan else pada sub event huruf ini ya, klik kanan, add else, ini klik kanan, kemudian muncul menu add, kemudian klik add else. Kemudian tambahkan action pada else tadi, action, pilih huruf, kemudian set position, next, isi nilai x dengan start egg, dan isi y dengan start y. Dan tambahkan event baru, add event, system, next, compare variable, next, dan kemudian tambahkan kondisi lain. Ini klik kanan, add another condition, system, trigger once while true, kemudian tambahkan action pada ada event system tadi, add action hewan, next, set active, next, kemudian state-nya aktif. Set hewan aktif. Add action hewan, kemudian tambah add action baru lagi, add action, kemudian next, tombol next, set aktif, next, ubah nilai state-nya menjadi aktif. Kemudian kita masuk lagi ke layout level 1. Kita copy nilai posisi tombol next tadi, karena tombol next ini nanti akan kita munculkan dengan perintah tadi yang sudah kita
kita tuliskan, kita munculkan dulu tombol next. Tadi kan kita masih visible layernya, jadi kita enable kan dulu. Kalau kita visible kan dulu, tadi invisible, klik tombol klik layer bar, kemudian dicentang nih layer next. Nah, ini kemudian tombol next itu kita copy posisinya ini kita copy. Kemudian kita geser ya, kita geser tombol nextnya. Ini nanti nilainya posisi ini akan kita masukkan dalam event tadi. Kita geser di sini misalnya. Nah. Kemudian kita masuk lagi ke event ini, kemudian add action, ini add action, kemudian klik next, tombol next, set position, nah ini next. Nah, isikan kolom X dengan nilai yang tidak kita kopikan tadi. Nah, ini X-nya 1198, ini X-nya 617, ini Y-nya 617. Ini 1198. Nah, seperti ini. Dan kita klik done. Berikutnya kita tambahkan action baru, add action, hewan, spawn another object, objeknya kita pilih particle, layernya kita isi 2. Kemudian add action baru, sistem, set visible, set layer visible, ini next. Kemudian isikan layernya dengan angka 2. Angka 2 itu layer ini, layer next. Tadi kan kita sembunyikan. Kemudian kita tampilkan dengan visible ini ya, visible, set layernya diisi 2. Kemudian tambahkan event baru, add event, touch, ini yang gambar tangan, touch, event touch, on touch object, ini on touch object. Kemudian objeknya pilih tombol next. Oke, dan tambahkan action pada on touch object ini, add action. Kemudian sistem, go to next or previous, go to next or previous layout, next. Kemudian width-nya adalah next, dan nah, ini kurang lebih kita sudah memasukkan logika-logika yang akan dijalankan pada permainan ini. Nah, kita coba permainannya dengan klik run layout. Ini sudah muncul. Coba kita klik play. Ini level pertama. Kita jawab.